Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsing. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan analisis proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di lingkungan asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Narasumber wawancara kali ini yaitu ada Bapak Hadi Rianto SPD, Kepala SMP Quran Darul Ikhlas Pringsing, dan Bapak Muhammad Arianto SPD, Kepala SD Negeri 1 Bulukarto. Wawancara 1 dilakukan dengan Bapak Hadi Rianto SPD, Kepala Sekolah SMP Quran Darul Ikhlas Pringsing. Bapak Hadi Rianto pernah menghadapi sebuah situasi di mana ia harus mengambil keputusan tentang meningkatkan nilai-nilai siswa di atas kriteria ketuntasan minimum atau KKM saat proses pengisian rapot, dengan tujuan agar semua siswa dapat naik ke jenjang kelas yang lebih tinggi. Kekhawatiran utamanya adalah bahwa siswa-siswanya mungkin tidak akan naik ke kelas jenjang lebih tinggi jika nilai-nilai mereka berada di bawah KKM. 1. Selama ini, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam konteks kasus tersebut terdapat dilema etika karena harus membuat keputusan di antara opsi-opsi yang sama-sama beralasan masuk akal. Oleh karena itu, untuk membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, penting untuk melihat alasannya dalam proses pengambilan keputusan. Jika alasan tersebut logis dan dapat dibenarkan, maka situasi tersebut masuk dalam kategori dilema etika. Namun, jika alasannya kurang sesuai atau tidak sepenuhnya masuk akal, maka situasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bujukan moral. 2. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah awal dalam proses pengambilan keputusan adalah melakukan identifikasi yang akurat terhadap kasus yang dihadapi, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindari. Pendekatan saya dalam mengidentifikasi kedua kasus tersebut adalah dengan memahami dengan seksama setiap kasusnya. Untuk melakukan pemahaman ini, interaksi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi sangat penting. Setelah memahami permasalahan dengan baik, langkah berikutnya adalah melakukan analisis mendalam untuk memetakan apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bujukan moral atau dilema etika. 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Dalam proses pengambilan keputusan, saya cenderung memilih opsi yang memiliki kerugian yang lebih kecil namun manfaat lebih besar, terutama jika keputusan tersebut berkaitan dengan kepentingan murid. Saya juga memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Langkah selanjutnya adalah memeriksa ulang fakta-fakta yang ada sebelum akhirnya membuat keputusan. Saya kemudian meninjau kembali keputusan tersebut hingga saya yakin bahwa kebenaran telah terpenuhi. 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Membuat perbandingan untuk menentukan pilihan yang memiliki kerugian yang paling minim adalah suatu proses yang memerlukan pertimbangan yang sangat teliti dan mendalam. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan dan implementasinya, karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan merugikan pihak manapun secara berlebihan. 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan yang telah saya hadapi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana saya dapat menjelaskan dengan baik kepada pihak yang mungkin merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritik yang tajam dan menganggap bahwa saya tidak tegas dalam pengambilan keputusan. Sementara sebenarnya saya melakukan hal tersebut berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap individu yang terlibat, dengan mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Walaupun demikian, hal ini merupakan bagian yang wajar dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi dan masih dapat saya atasi. 6. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Biasanya ketika saya menghadapi situasi dilema etika, saya tidak segera mengambil keputusan secara spontan. Sebaliknya, saya cenderung untuk mengkaji kasus tersebut secara menyeluruh dengan mengumpulkan informasi, fakta, dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, saya juga melakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan masukan yang berharga. Setelah itu, saya memberanikan diri saya beberapa waktu untuk merenungkan dengan mendalam sebelum akhirnya membuat keputusan. 7. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saat tertentu saya merasa perlu untuk mendapatkan pandangan dari orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Saya biasanya mencari bantuan dari individu yang memiliki pengalaman yang relevan dalam bidang tersebut. Contohnya dalam kasus yang melibatkan murid, saya sering meminta pendapat dari wakil kesiswaan atau orang-orang lain yang terlibat dalam pendidikan. Keterlibatan mereka secara pasti dapat memberikan dukungan tambahan dan perspektif yang berharga dalam pengambilan keputusan. 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari berbagai pengalaman dalam pengambilan keputusan, saya telah menarik banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah pemahaman bahwa dalam situasi dilema etika, jarang terdapat keputusan yang benar-benar sempurna. Setiap keputusan cenderung memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, sangat penting untuk memiliki prinsip-prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang tinggi. Wawancara 2 dilakukan dengan Bapak Muhammad Arianto SPD, Kepala SD Negeri 1 Bulukarto. Salah satu situasi yang dihadapi oleh Pak Ari menimbulkan dilema etika dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan disiplin seorang guru. Guru tersebut sering absen dari tugasnya karena harus merawat suaminya yang sakit, sehingga menyebabkan tumpukan pekerjaan yang belum terselesaikan dan kurangnya perhatian terhadap siswa-siswanya. Meskipun ditekan oleh rekan-rekan guru untuk mengambil tindakan tegas terhadap guru tersebut, Pak Ari merasa simpati terhadap kondisi guru tersebut yang merupakan seorang perantau dan tidak memiliki kerabat untuk membantu merawat suaminya yang sakit. Selain itu, mereka juga memiliki seorang anak kecil yang masih memerlukan perhatian. 1. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya akan melakukan peninjauan untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam situasi tersebut. Jika terdapat pelanggaran hukum, maka proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah, karena saya hanya perlu menetapkan pihak yang melakukan pelanggaran dan memberikan vonis sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, jika kedua kasus tersebut dianggap tidak melanggar hukum, maka situasi tersebut masuk ke dalam kategori dilema etika.
Dalam hal ini, saya akan mengacu pada parameter hukum atau undang-undang yang berlaku sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. 2. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan merujuk pada SOP yang telah kami tetapkan sebelumnya. Sebagai lembaga, kami telah merumuskan beberapa SOP atau peraturan yang harus diikuti. Ketika menghadapi masalah, saya akan meninjau apakah ada pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah kami susun. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini tidak selalu bersifat mutlak. Terkadang, aturan dapat dianggap terlalu kaku dan mengikat. Dalam kasus semacam ini, saya akan mempertimbangkan kondisi dan situasi individu yang terlibat dalam masalah tersebut. Aturan yang ada dapat dikecualikan dalam kasus-kasus tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang khusus. Intinya, setiap kebajikan atau kebijakan pasti memiliki ruang untuk pengecualian atau penyesuaian berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan. 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Menyelidiki informasi dengan sebaik-baiknya adalah kunci dalam mengambil keputusan. Tidak hanya bergantung pada orang yang terlibat langsung dalam masalah tersebut, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, teman dekat, atau kerabat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar, akurat, dan lengkap. Ketersediaan informasi yang tepat, akurat, dan komprehensif tersebut merupakan modal yang sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan. 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan perbandingan untuk mengidentifikasi opsi yang memiliki kerugian paling minim. Menimbang setiap aspek secara rinci adalah pertimbangan penting untuk mencegah kerugian yang tidak diinginkan bagi semua pihak saat keputusan diambil dan dilaksanakan. 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah bahwa tidak mungkin untuk memenuhi semua pihak secara sempurna. Pasti akan ada beberapa yang tidak setuju dengan keputusan yang saya buat, baik dari pihak yang terlibat langsung maupun dari pihak lain yang mengetahui permasalahan tersebut. Namun, hal ini merupakan bagian dari kompleksitas dan dinamika dalam pengambilan keputusan. 6. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak punya. Ada situasi di mana saya langsung menyelesaikan kasus tanpa banyak pertimbangan. Sementara ada kasus lain yang saya tunda karena memerlukan diskusi lebih lanjut dengan beberapa pertimbangan. Setiap kasus diperlakukan secara berbeda, bahkan dalam kasus yang serupa tetapi melibatkan pelaku yang berbeda. Keputusan yang diambil bisa berbeda pula. 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Keberadaan SOP dan peraturan lembaga memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bersifat mutlak. Namun, yang jauh lebih penting dari segalanya adalah pengalaman praktis. Saya telah menjabat sebagai kepala sekolah selama 3 tahun, tetapi pengalaman yang saya peroleh sebelumnya di lapangan menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya telah menghadapi berbagai kasus yang beragam, di antaranya keputusan yang harus diambil dengan sangat mendesak, meskipun melibatkan pengecualian dari aturan yang ada. Pengalaman ini telah membantu saya dalam proses pengambilan keputusan. Dapat diibaratkan seperti latihan mengemudi. Semakin sering kita berlatih dan mengemudikan kendaraan, semakin terampil kita dalam mengemudi.
8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Menentukan suatu keputusan adalah seperti seni. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dinamika dalam pengambilan keputusan bisa berbeda-beda bagi setiap individu. Terkadang, apa yang menurut saya adalah keputusan yang baik, mungkin tidak dianggap baik oleh orang lain. Namun, sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Yang paling penting adalah keputusan yang kita buat bukan didasarkan pada ego sesaat, melainkan pertimbangan yang matang. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan merupakan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara dan prosedur yang baik dalam pengambilan keputusan karena berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah telah mengimplementasikan beberapa langkah dari rangkaian 9 langkah, walaupun belum lengkap, dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Terdapat kesamaan dalam pendekatan pengambilan keputusan oleh kedua kepala sekolah, yaitu mereka menggunakan paradigma keadilan sebagai lawan rasa kasihan dan menerapkan prinsip-prinsip berpikir yang didasarkan pada rasa peduli. Rencana ke depan bagi para pemimpin adalah untuk menerapkan prosedur khusus yang dapat memudahkan proses pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Untuk mengevaluasi keefektifan suatu keputusan diperlukan pengujian melalui langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu melalui rangkaian 9 langkah. 1. Menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Rencana saya untuk masa depan adalah ketika saya menghadapi situasi dilema etika, saya akan mengikuti proses pengambilan keputusan yang terdiri dari 9 langkah dengan memberikan prioritas pada kebutuhan murid dan mematuhi nilai-nilai kebajikan sebagai pedoman utama. Saya akan terus meningkatkan keterampilan saya dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan praktik dimulai dari lingkungan terdekat seperti di kelas atau sekolah. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.